Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk menerima segala puji dan sembah kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji
ucapan syukur-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. kemuliaan hanya bagimu, terpujilah Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau memberikan waktu untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berikan kami hati yang lembut Tuhan, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan. Kita dalam keadaan sehat. Ini semata-mata oleh anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Waduh, masih sepi ya. Shalom. Puji Tuhan. Beri salam kanan kiri, depan belakang. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Haleluya. Sungguh suatu anugerah Tuhan, kita masih ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita, Dia yang selalu ada bersama dengan kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Karuniamu
Mari datang menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatanku hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hati kita datang menyembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, hampiri Dia, Dia akan datang padamu. Kekuatanku Nyatakan dengan imanmu, kekuatanku Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu. hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengangkat tanganmu. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. angkat hatimu, katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. kami merasakan Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, Segenap jiwaku memuji-Mu. sungguh besar Kau Yesusku. segenap hatiku Tuhan. Ku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, Kau Yesusku. mari dengan segenap hatimu sembah
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan, kami terima kuasa dari Tuhan, kami terima kemenangan dari Engkau Tuhan, kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami pagi hari ini Bapak, urapi kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu percaya kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dengan iman katakan dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. 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 Naikkan dengan iman ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan iman katakan lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Siap ya? Kita lebih dari pemenang. Ya. Kita lebih dari pemenang. Yang sebelah sini coba lebih keras. Lebih dari pemenang. Ya. Yang sebelah sini lebih dari pemenang.
pihak kita akan jadi lebih pemenang. Berarti kita menang karena kuasa siapa Bapak Ibu? Kuasa Tuhan. Kita diberi kuasa, ku diberi kuasa. Haleluya. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh, oh. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh bawa kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sebab hanya di dalam Tuhan kemenangan kita. Mari letakkan iman kita hanya kepada Dia. Tuhan Yesus sumber kemenangan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan telah menetapkan kita untuk naik. Tidak pernah Dia membuat kita turun. Dalam segala proses kehidupan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Apa yang telah Dia firmankan, apa yang telah Dia janjikan, pasti Dia akan genapi. Saya teringat akan sebuah kisah tentang Mordekai, Bapak Ibu. Di dalam kisah Esther, kalau jemaat Tuhan bisa baca. Waktu itu
Mordekai tidak mau menyembah Haman. Haman itu adalah orang kepercayaan raja. Haman merasa tersinggung, lalu dia mengupayakan segala cara supaya Mordekai bisa turun, bahkan mati. Dia merencanakan untuk membunuh semua bangsa Yahudi. Tapi dengan segala cara yang luar biasa, yang ajaib dari Tuhan, Tuhan membalikan semuanya. Apa yang sudah direncanakan oleh Haman, rancangan yang buruk, rancangan yang jelek, rancangan kematian Haman untuk Mordekai, Tuhan pakai untuk mengangkat Mordekai menjadi orang kepercayaan raja. Bapak, Ibu, Saudara, apapun masalah yang sedang Anda hadapi, yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah, tetap letakkan imanmu, tetap letakkan iman kita kepada Dia. Karena Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Walaupun orang mereka-rekakan yang jahat kepada kita, tapi Tuhan yang memberikan yang terbaik. Mari yang percaya, kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Renungkan kata demi kata. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Saat kita percaya, maka firman itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam segala hal, Tuhan tidak pilih-pilih. Tidak hanya satu dua hal, dalam segala hal. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita renungkan pujian ini, berkalimat menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh iman. Janjinya tak berubah. Amin, amin. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh,
Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh Tuhan, sekalipun penyakit ini berat Tuhan, penyakit ini menjatuhkanku Tuhan, meskipun masalahku besar Tuhan, tapi Engkau sanggup mengangkatku naik ke atas gunung Tuhan. Engkau menjadikanku pemenang. Haleluya, haleluya. Dengan sungguh-sungguh lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami yakin dan percaya Tuhan, di setiap langkah dalam kehidupan kami, bahwa Engkau yang siap bela dalam segala perkara. Itu sebabnya Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, puji-pujian yang sudah kami naikkan akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, untuk kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan ini. Sekarang Tuhan, kami akan berdiam diri untuk mendengarkan kebenaran firman. Kiranya pakai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, menjadi saluran suara Tuhan kepada domba-domba Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mari Roh Kudus pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan suara Tuhan ini. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Salam. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan di tema yang sama di bulan ini, yaitu mengenai penginjilan dan misi Allah bagi dunia. Mari kita akan membaca lebih dulu kitab Markus pasal yang pertama ayat 38. Markus yang pertama, pasal ke-1 ayat yang ke-38. Demikian bunyinya. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saya ulangi, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita bicara masalah penginjilan, kadang-kadang itu sebuah alergi bagi orang-orang khususnya yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena penginjilan itu sendiri kadang-kadang membawa kita kepada pengertian untuk kita ini rasa-rasa susah. Jangankan
3.000 orang bertobat, 1 orang saja kita susahnya minta ampun untuk mempertobatkan seseorang. Jadi kalau menjelang siang hari ini kita bicara tentang penginjilan, saya akan sampaikan beberapa hal sebenarnya bagaimana trik-trik dalam penginjilan itu sendiri dalam kehidupan kita bergereja. Saudaraku yang kekasih, penginjilan itu bisa disebut dengan menyampaikan kabar baik. Jadi kalau Bapak Ibu ini bicara tentang penginjilan, itu kaitannya dengan menyampaikan kabar baik. Seandainya kita ini diperhadapkan dengan sebuah berita, lalu berita itu bicara tentang kedukaan, maka kita akan mengalami yang namanya, hati saya gimana ya, saya kok menyampaikan berita duka ya, ke orang-orang tertentu. Tetapi kalau itu bicara tentang menyampaikan kabar baik, kabar yang menyenangkan, kabar yang menggembirakan, yang membuat sukacita, tentu tidak ada istilah saya tidak mau. Karena ini mengingat kabar yang disampaikan itu kabar baik. Sehingga kita tidak perlu alergi dengan istilah penginjilan. Maksud dan tujuan penginjilan ini adalah supaya orang bisa mendengar dan mengerti tentang keselamatan. Saya ulangi, maksud dan tujuan penginjilan adalah supaya orang bisa mendengar dan mengerti tentang keselamatan. Jadi poin pentingnya adalah mendengar dan mengerti tentang keselamatan. Jadi tidak ada kata tidak mau dalam hal ini untuk menyampaikan berita yang baik itu kepada setiap orang. Tentu khususnya kalau minggu yang lalu Pak Elisa sudah sampaikan penginjilan yang terdekat lebih dulu. Saya setuju dengan itu, berpikir ke arah sana, penginjilan yang terdekat lebih dulu. Tentu ada banyak cara-cara, nanti akan saya sampaikan di situ di poin-poin yang terakhir. Jadi ketika supaya orang bisa mendengar dan mengerti tentang keselamatan, untuk itulah perintah agung itu dikumandangkan. Katakanlah seperti dalam Matius 28 ayat 19 itu berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau ini sudah perintah, maka dengan sukacita kita menerima perintah itu, lalu kita menyampaikan. Mengapa? Karena yang kita sampaikan adalah kabar yang baik. Kabar yang memberikan sukacita. Lalu penginjilan ini bukan hanya mewartakan. Penginjilan bukan hanya menyampaikan kabar baik, tetapi penginjilan disebut juga atau bicara tentang target. Saudara, di sekolah-sekolah teologi ya, tentu semua sudah diajarkan tentang bagaimana cara-cara penginjilan. Lalu di situ ada syarat-syarat tertentu dari setiap
sekolah-sekolah teologi berkenaan tentang memenangkan jiwa baru. Kalau tidak salah dengar, seperti di STII umpamanya, ya, di Jogja, itu mahasiswa harus diwajibkan, salah satu tugasnya ya, itu diwajibkan harus memenangkan jiwa baru yang sekian. Saya tidak tahu, nanti bisa bicara dengan Pak Elisa, karena Pak Elisa jebolan STII gitu ya. Nah saudaraku yang kekasih, ini bicara mewartakan, tapi juga bicara soal target. Nah sekarang kalau bicara target berarti dalam bahasa polisi itu bicara tentang DPO, saudara. Apa itu DPO? Daftar pencarian orang. Dalam Lukas 19 ayat 10, di situ disebutkan bahwa aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, aku datang, Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Saudara, jadi istilah DPO ini saya pakai bahasanya polisi ini ya, menjadi daftar pencarian orang. Orang yang dimaksud siapa? Tentu semua orang yang ada di bumi ini adalah sebuah target, di mana Allah ingin menyelamatkan semua orang ini untuk mengenal dan menerima Yesus dalam kehidupannya, lalu bisa selamat kembali di pangkuan Tuhan. Itu DPO. Jadi Tuhan punya target orang-orang yang dimenangkan. Saudaraku yang kekasih, dalam Alkitab juga disampaikan satu kisah atau perumpamaan, contohnya domba yang hilang. Saudara, kita sangat tertegun dengan cerita ini ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan sebuah perumpamaan, ada domba 100, lalu yang 99 itu rela ditinggalkan, lalu fokus mencari satu domba yang hilang. Artinya domba yang satu ini betul-betul menjadi sebuah perhatian, menjadi sebuah target, menjadi DPO. Saya ulangi, kalau ini bahasanya polisi, ya. Tapi ini tidak bicara masalah kejahatan, karena hilang dari peredaran. Lalu Tuhan ada istilah mencari. Saudaraku yang kasih Tuhan, luar biasa. Jadi Tuhan dalam hal ini fokus mencari satu domba yang hilang, supaya domba itu ditemukan kembali, lalu bisa bersama-sama dengan yang 99. Dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 36 juga bicara hal yang sama. Di situ dikatakan yang hilang akan ku cari. Sekali lagi, Yehezkiel 34 ayat 36 berkata, yang hilang akan ku cari. Dalam hal ini Tuhan tidak berpangku tangan, Tuhan tidak diam-diam, Tuhan tidak santai-santai. Tetapi Tuhan punya target dengan belas kasihannya untuk menyelamatkan yang hilang tadi. Itu sebabnya Yehezkiel 34 ayat 16 berkata, yang hilang akan kucari. Jadi ini kata kerja aktif. Ketika Tuhan bicara begini, dia tidak sekedar bicara, tetapi Tuhan mau membuka lebar-lebar tangan dan hatinya untuk
mencari kembali umatnya yang hilang. Lalu diupayakan, diusahakan supaya yang hilang itu ditemukan kembali. Lalu apa yang melatar belakangi penginjilan sebagai target Allah? Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dituliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang menjadi titik alasan kenapa penginjilan itu menjadi target Allah, menjadi DPO-nya Tuhan. Ternyata Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang kekasih, kita bayangkan seandainya tidak ada target, tidak ada DPO, apa jadinya umat manusia ini ketika kita bicara tentang manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Alkitab juga berkata bahwa upah dosa adalah maut. Jadi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Hanya Tuhan yang akan menyelamatkan orang-orang itu dari kehilangan menjadi ditemukan. Itu sebabnya menjadi sebuah target. Atau kalau seorang pemanah itu siap dibidik. Jadi ketika saya membidik sesuatu begitu menjadi incaran. Dan ini sangat penting ketika kita bicara masalah penginjilan. Saudara, saya tidak membanding-bandingkan dengan khotbahnya Petrus yang sekali berkhotbah lalu 3.000 orang percaya. 3.000 orang lalu bertobat. Saudara, kalau dibandingkan zaman sekarang sudah sangat berbeda. Kalau kita khotbah di tengah pasar, kalau kita khotbah di tengah-tengah terminal, bisa jadi menjadi pelampiasan orang untuk dikeroyok, dikerutuki watu dan seterusnya ya. Saudara, saya kemarin mendapatkan majalah tentang penginjilan di mana ada seorang bapak dan anak ini dulunya bukan anak Tuhan. Lalu setelah dia bertobat karena pertolongan Tuhan, lalu dia bersaksi kepada Tuhan bagaimana ia menjadi Kristen. Cuma pada waktu itu dia terlalu terbuka sehingga ketika ada wartawan yang mewawancarai itu disiarkan secara live. Bagaimana dia ini menjadi Kristen. Nah lalu kemudian karena tersebar, bapak dan anak ini dicari polisi, ya DPO tadi, dicari polisi. Lalu kemudian ditangkaplah bapak dan anak ini, masuk penjara. Hanya gara-gara menjadi Kristen. Hanya gara-gara sekarang ini hidupnya menyembah kepada Yesus Kristus. Lalu mengawali dengan penderitaan, ditangkap polisi dan masuk penjara. Memang itu sebuah resiko. Ada banyak cerita-cerita, kisah-kisah di Alkitab yang namanya tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami penderitaan, mengalami siksaan dan seterusnya.
itu hanya karena dia menjadi Kristen. Saudaraku yang kekasih, inilah yang melatar belakangi penginjilan atau DPO target Allah, yaitu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana penginjilan kalau itu sebuah target? Apa yang perlu kita lakukan? Berkenaan ini tugas gereja, maka saya menuliskan 3 hal berkenaan dengan tugas gereja. Yang pertama, penginjilan dengan berdoa atau bersekutu, itu disebut koinonia. Saya baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Demikian, Kisah Rasul 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Garis bawahi tentang bersekutu dan berdoa. Ini yang akan saya sangkut ketika di awal tadi saya bicara, yaitu dengan penginjilan yang berkaitan dengan berdoa bersekutu atau koinonia. Saudara, kalau saya boleh bersaksi sedikit, saya ini menjadi Kristen itu karena doa. Saya hidup di keluarga yang bukan anak Tuhan. Lalu saya punya keluarga baru, menjadi kakak ipar gitu istilahnya ya. Dia seorang hamba Tuhan. Lalu saya selalu diinjili dalam tanda petik. Saya selalu diceritani kisah-kisah Alkitab. Lalu saya malam kalau berdoa itu tidak merem begitu, tapi saudara saya ini berdoa, mendoakan saya dan seterusnya. Nah, sampai-sampai ketika saya waktu itu masih remaja, saya ada pengalaman suara Roh Kudus, di mana suara itu benar-benar jelas yang mengajak saya, Heri, engkau harus ikut aku, engkau harus ke gereja. Dan itu benar-benar suaranya jelas, padahal turu lah ya, tidur sudah. Dan itu akhirnya berhari-hari suara itu terdengungkan terus. Dan kata-kata doa itu terus juga disampaikan. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang Kristen. Lalu imbas daripada apa yang saya alami, saya lakukan hal yang sama kepada ibu saya. Saya berdoa untuk ibu saya ini masuk gereja, itu tidak sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, saya berdoa. Saya dari Kudus ini mendoakan ibu saya yang belum mau terima Tuhan. Saya itu kalau pulang ke Solo, lalu kemudian nanti di rumah gitu ya tak ceritani Alkitab, firman Tuhan. Ibu saya itu orangnya kayak prek gitu. Karena dia kejawen. Jadi kalau saya cerita tentang Injil dan terusnya ya diprek saya. Lalu saudara, saya tidak putus asa. Sekali lagi saya katakan, tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya berdoa. Kalau saya menjadi orang Kristen karena doa, paling tidak saya juga berdoa untuk ibu saya menjadi orang Kristen. Apa yang terjadi? Saya berdoa sekian lama, rasa-rasanya kok ora dijawab Tuhan. Tapi ketika sekitar hampir 2 tahun,
doa itu terjawab. Ketika saya pulang, jadi ceritanya begini, saya sedikit kesaksian. Kakak saya itu adalah gembala jemaat GIA Duku Talit, ya. Itu dia mantu. Ketika mantu, saya diserai mobil untuk jemput ibu ke Solo, dibawa ke Juwana begitu. Nah, saya siap saja ya. Saya nyetir sendirian dari Juwana ke Solo. Lalu apa yang terjadi? Ketika saya sampai di Solo, saya parkirkan mobil, saya masuk, saya bilang, "Halo Ibu," saya begitu ya. Di rumah saya itu orang tua tuh buka warung shop, ya waktu itu terkenal sekali. Ya sekarang tidak terkenal karena sudah tidak ada semuanya. Ya terkenal sekali. Jadi warungnya shop itu Hauja begitu ya. Nah, ketika saya menyampaikan halo Ibu begitu, apa yang terjadi? Ibu saya pergi ke belakang. Ternyata dia keluar itu bawa Alkitab sudah. Alkitab. Dan Alkitab saya bilang, "Loh, Ibu kok bawa Alkitab kenapa?" Kalau orang Solo itu nek ngundang lanang kule, nek ngundang wedok nduk. Anu le, aku saiki wis nang gereja le. Wah, saudara, apa yang terjadi? Ibuku tak rangkul. Ibuku tak rangkul, tak ambungi sudah. "Bu, puji Tuhan Bu." Padahal iku ana wong jajan sop lho ning kono. Kan di warung, rumahnya warung sudah. "Puji Tuhan Bu, Ibu sekarang sudah menjadi keluarga Tuhan." "Iya le, tapi aku nang gereja Jawa." GKJ sudah. Wis ora apa-apa. Ameh gereja apa mereke ra apa-apa, sing penting Tuhan Yesus itu. Alkitabnya dipamerkan kepada saya itu memang bahasa Jawa sudah, karena GKJ. Nah saudaraku, itu sedikit kesaksian. Jadi ketika saya ini dipenangkan dengan doa, saya akan berimbas juga kepada doa. Lalu ibu saya doakan dan ibu dimenangkan Tuhan. Itu sebuah kesaksian. Jadi ketika kita berbicara tentang koinonia, itu tugas gereja, memang tidak salah. Kita harus banyak berdoa. Saudara, jadi doa itu panjang atau pendek, kuasanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan alergi tentang doa. Yang kedua, penginjilan dengan bersaksi atau marturia. Di Markus pasal yang pertama ayat 38 berkata, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, yang kedua adalah marturia, yaitu bersaksi. Kita bersyukur kita punya gereja yang semegah ini. Kita bersyukur dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dikelola oleh gereja ini, itu membawa kepada kemajuan tentang penginjilan. Bukan hanya masalah koinonia atau dalam hal berdoa, tetapi yang kedua adalah marturia, yaitu bersaksi. Dalam hal ini saya mengatakan kita punya majelis yang namanya bidang KP. Ya. Dan majelis ini tentu dibantu oleh tim-tim yang lain dalam melaksanakan penginjilan atau menyampaikan kabar baik di tempat-tempat lain. Tadi begitu kan di Markus 1 tadi ya, Tuhan Yesus pergi ke kota-kota lain, ke desa-desa lain. Untuk apa? Memberitakan Injil. Nah dalam hal ini gereja kita di Gereja Isa Al-Masih Kudus ini bagi saya tepat ketika ada bidang KB membuka tempat-tempat pelayanan TPI-TPI atau pos-pos PI yang ada.
Tapi bagaimana dengan gereja yang tidak punya TPI? Yaitu modalnya dengan doa juga. Karena ada gereja yang mampu, ada gereja yang tidak mampu. Yang saya maksud adalah mampu secara dana. Jadi bisa membuka pelayanan di sana-sana seperti yang ditulis di Alkitab tadi, Markus 1 ayat 38 dan 39. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya keliling sana sini, muter-muter untuk memberitakan kabar baik itu supaya orang mendengar dan menerimanya. Yang ketiga, yang terakhir, penginjilan dengan melayani atau diakonia. Yang pertama tadi koinonia, yang kedua marturia, yang ketiga diakonia. Lukas 8 ayat yang ketiga berkata, saya ambil tengahnya saja, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mengapa saya ambil ayat ini? Apa peh sugih begitu? Bukan. Perempuan-perempuan ini, sebelum kita baca ayat ini, atasnya itu berkata perempuan ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Lalu kemudian sebagai rasa syukur, perempuan ini karena dia berada, dia orang yang punya, dia orang yang diberkati, maka dia memakai berkat Tuhan itu menjadi sebuah pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan. Apa itu? Diakonia. Kembali kepada gereja kita di tempat ini, ada seksi diakonia. Tentu ada orang-orang tertentu, ada jemaat-jemaat yang tertentu ini terpanggil untuk melayani Tuhan karena dia diberkati, lalu dia berkata, aku ingin menjadi berkat. Dan ini tugas gereja yang ketiga, yaitu diakonia. Beberapa waktu lalu saya, Pak Oni, Pak Seno, Pak Ferry, siapa lagi ya, diajak ke mana Pak Oni yang ada orang gila itu? Mana? Jalmo Sehat. Ya. Di situ ternyata banyak orang stres, banyak orang gila. Ketika saya wawancara dengan staf kantornya, yang dua itu Pak, itu belum lama membunuh keluarganya. Loh, gimana ceritanya Mbak? Saya bilang gitu. Dia di penjara di situ tapi lepas. Ingat, kalau soal bunuh membunuh, kalau dia itu sakit jiwa, orang urusan polisi begitu. Jadi ceritanya itu dia lepas dari penjara, lalu kemudian pulang. Pulang, keluarga tidak tahu kalau dia itu lepas itu. Lalu kemudian dia membunuh salah satu keluarganya. Saya tidak tahu entah itu ibunya atau bapaknya atau siapa, tapi membunuh keluarganya. Nah saudara, di situ ada banyak orang-orang yang sakit jiwa, pakai kelas-kelas begitu. Ini kelas yang ganas, ini kelas yang sudah lumayan, dan ini yang sudah mulai sembuh. Kalau yang mulai sembuh ini sudah dilepaskan begitu. Tapi ketika kami datang pakai 3 mobil kalau tidak salah ya dari gereja sini itu ingin melayani begitu dengan memberikan bantuan sosial gitu ya. Ada mie, ada beras dan seterusnya. Loh, orang-orang yang notabene itu pernah sakit itu ya, tapi yang sudah mulai waras tuh, waduh macam-macam omongannya. Halo Om, gimana Om? Om punya rokok? Enggak punya. Ada lagi, Om punya duit? Enggak punya. Wes pokoknya apa yang dijaluk sudah ya. Tapi staf kantor bilang jangan dikasih Pak. Ya wes sudah ngomong. Saudara. Tapi jenenge wong kaya ngono ya awake dhewe wedi. Saya pernah melayani di
di rumah sakit jiwa di Pedurungan ya. Ya, dulu pernah melayani rumah sakit di Pedurungan. Hampir sama. Jadi ketika saya masuk begitu, wong iki kok wis menteleng tok gitu ya. Wis ora duwe guyu blas, meneng gitu. Malah kadang-kadang ngedeni sudah. Nah, itu bagian daripada penginjilan juga. Jadi orang-orang yang berduit, katakanlah begitu, orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka rela dan sukacita untuk melayani Tuhan di bidang itu. Baik ke panti asuhan, ke panti jompo, atau yang tadi orang-orang stres begitu, atau orang-orang yang terpinggirkan dan seterusnya. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Dengan perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan ini, mereka bisa terbuka hatinya untuk Tuhan. Biarlah ketiga hal ini akan membuat kita semakin mengerti tentang penginjilan itu. Kita jangan alergi tentang penginjilan, karena penginjilan bisa dengan berdoa. Penginjilan bisa dengan bersaksi, kesaksian tadi ya. Penginjilan bisa dengan melayani Tuhan atau istilah diakonia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan sejenak menyanyikan pujian tapi refnya saja sebelum kita berdoa, nanti serahkan ke Pak Oni ya. Tuhanku terlebih besar. Kita nyanyi refnya saja. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari Bapak Ibu jemaat, saya ajak untuk berdiri. Kita merenungkan pujian ini. Kuasa Tuhan lebih besar, Tuhan kita terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi kita nyalakan ini. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu
Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami punya Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami. Kami punya Tuhan yang pendengarannya tajam, tidak kurang Tuhan untuk mendengar doa dan seruan kami. Tuhan, kalau Engkau melahirkan kami di dunia ini, Kau menghadirkan kami di sini, pasti Engkau tidak menelantarkan kami, tapi Engkau memperlengkapi ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau Engkau kumpulkan kami Tuhan di rumah-Mu ini, di tempat ini, di gereja kami ini, Engkau pun juga Tuhan memberkati kami dan memperlengkapi kami dengan kemurahan-Mu, dengan karunia-karunia-Mu. Tuhan, ajar kami juga Tuhan menjadi suratan-suratan yang terbuka untuk melayani ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kemanapun Engkau mau pakai kami Tuhan Yesus, ajar kami terbuka di hadapan-Mu, ajar kami juga Tuhan terbuka terhadap diri kami sendiri ya Tuhan. Kalau iya, supaya kami katakan iya di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang besar itu biarlah terjadi di dalam kehidupan kami, dan kuasa-Mu yang besar itu Tuhan, supaya terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami pergi dan berada, kasih karunia-Mu menyertai kami. Engkau memberkati Pak Heri ya Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu, penyampai kabar baik-Mu Tuhan Yesus kepada banyak orang yang terus belajar ya Tuhan, dan meningkatkan Tuhan Yesus semua kepekaannya Tuhan kepadamu, dan Engkau berbicara lebih jauh melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, mohon maaf, hampir 3 minggu ini flu-nya tidak mau bersahabat dengan saya. Jadi suara saya mungkin terlalu bersahabat malah. Ini bisa sembuh kalau diobati dengan bakso pewanas pedes. Ini nunggu nanti yang ulang tahun siapa nanti yang mau traktir. Pak Didi ulang tahun ya. Iya. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Melalui Warta Jemaat, kita akan memperhatikan tayangan dari beberapa liputan yang dilakukan oleh saudara-saudari kita. Silakan. Lewati setiap persoalan,
Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Retreat Dewasa Muda Oksi. Itulah sensasinya dari berkomunitas. Itulah proses pendewasaan. Itulah Tuhan mau belajar dalam hidup. Masih ada lagi? Hah? Masih ada lagi? Kalau masih ada tak tinggal sarapan dulu. Iya. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Dukung dalam doa untuk pelayanan ibadah raya besok Minggu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Samuel Agus Santoso dari GIA Pandian Lamper. Kemudian perhatian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergabung dalam persekutuan doa wilayah
wilayah Pak Elisa besok Rebo jam 6:30 di rumahnya Ibu Susan, Kudus Permai. Persekutuan doa wilayah Kudus Kulon besok Rabu juga tanggal 11 jam 6 di rumahnya Pak Agus. Pak Agus ada? Iya, itu dia Pak Agus. Rumahnya Pak Agus ini rumahnya Keradenan atau Tegalarum atau Dongpaso? Omahnya Kaipor. Iya. Ya, yang Kudus Kulon jangan lupa untuk hadir. Tidak ada acara dibungkus, harus datang. Hari Senin ada latihan paduan suara Mazmur Bakti jam 6 yang tergabung dalam anggota paduan suara Mazmur Bakti. Menjelang perayaan Natal kita mau persiapan, kita mau latihan besok Senin jam 6. Kemudian di hari yang sama jam 7 hari Senin ada doa malam. Ya, silakan hadir untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan doa ini. Ya, kemudian satu lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu membawa anak-anaknya ke gereja, dibawa dalam hadirat Tuhan untuk diberkati, silakan hadir. Tanggal 17 Desember akan diadakan ibadah penyerahan anak. Tentunya dengan memenuhi persyaratan yang ada, mengisi formulir dan sebagainya diserahkan kepada sekretariat atau diserahkan kepada saya. Ibadah penyerahan anak tanggal 17 Desember jam 10 dalam ibadah yang kedua. Itu saja yang dapat disampaikan. Ada lagi yang kelewatan? Dari seksi-seksi yang belum disenggol? Gak ada ya? Oke. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Silakan, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami kenal dan akan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada? Silakan. Sayap kiri tadi ada seorang ibu, Ibu Rina Ginting. Iya, wah. Baru pertama kali Bu ya? Sudah 2 kali? Sudah pernah disambut Bu? Oh sudah? Sudah dapat kenang-kenangan Bu? Angpo Bu? Iya, ada lagi? Oh, sayap kanan, pasangan muda. Iya, kuning. Silakan bangkit berdiri, bro and sis. Berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, mohon kesediaan. Iya, silakan bangkit berdiri. Yang kelihatannya cuma baju kuning cuma jenengan tok itu. Ya, silakan. Ya, saudara sebagai pengunjung, visitor atau memang ada niat untuk berjemaat di tempat ini, welcome, enggak masalah. Tetap dalam pertemuan ibadah ini merasa baru pertama kali hadir, kami sangat senang sekali. Silakan bangkit berdiri untuk kami sambut. Iya, ada lagi yang balkon? Tidak ada ya? Oke, sementara nunggu sampai berdiri. Kalau kedua saudara dan saudari ini tidak berdiri, ibadah tidak selesai. Oke. Bro Stephen, betul? Enggak? Oh, astagfirullah. Sorry. Bukan jemaat baru itu jemaat stok lama itu. Iya, murid sekolah minggu saya itu, Pak Stephen. Iya, itu momongannya enggak dibawa itu atau Pak, Bu, iya enggak kenal, enggak kelihatan. Oke, sekarang kita berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan yang berulang tahun untuk bangkit berdiri. Dan seperti yang ada Pak Heri, Pak Elhan, mana Pak Elhan? Pak Elhan, Pak Dr. Elhan, silakan. Iya, Mulmet ini berdiri terus, ini mau minta kado atau? Oh. Merasa dia. Oke, tetap berdiri Pak Elhan. Oke. Pak Andi, yes, Pak Ping An.
Iya, ada lagi yang lain yang berulang tahun. Pak Didi jadi ulang tahun. Bakso Pak. Sak mangkok aja Pak. Pak Steven, enggak ulang tahun Pak Steven? Enggak, mbok ulang tahun Pak. Oke, mari kita berdoa. Oh, dapat hadiah double kok. Iya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan jangan lupa juga untuk berdoa saudara-saudara kita yang hari ini sakit atau tidak bisa hadir karena kesehatan. Pak Ao, ulang tahun Pak Ao? Enggak ya? Sudah lewat? Oh, iya tak pikir ulang tahun nanti. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kejadian kami ajaib dan dahsyat. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk kasih setia pertolongan Tuhan yang luar biasa Engkau nyatakan kepada kami, disadari atau tidak, bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Hingga kami boleh melewati proses kehidupan ini, melewati hari-hari kami, berkat demi berkat, mujizat demi mujizat Engkau nyatakan kepada kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun, dimanapun mereka berada, yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Tuhan selalu ada dan hadir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau sendiri Tuhan akan menyatakan berkat-Mu secara spesial di hari spesial anak-anak-Mu ini. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengaruniakan kepadamu karunia untuk dapat menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, kesehatanmu. Tuhan memberkati. Tangan Tuhan senantiasa menopang kehidupanmu dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan kiranya kasih karunia rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit dimanapun mereka berada, yang saat ini terus melakukan perawatan medis, kemoterapi, pengobatan-pengobatan tertentu. Tuhan tolong, sesuai dengan iman percaya mereka, nyatakan kuasa-Mu untuk memberikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan kepada anak-anak-Mu. Teguhkan iman percaya mereka untuk terus tetap mengandalkan Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber kesembuhan kami, sumber pemulihan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan, masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan atau apapun masa depan. Tuhan, Engkau juga selalu hadir dalam pergumulan kami. Engkau akan berikan pembelajaran-pembelajaran tertentu untuk kami boleh melihat cara Tuhan memberikan solusi, cara Tuhan mendidik kami, cara Tuhan memproses kehidupan kami menjadi semakin berkualitas di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oleh kasih setia-Mu, kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Rasa damai sejahtera dan sukacita ada pada diri kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami akan tetap setia mengiring Engkau dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Karena kami tahu
Kalau firman-Mu mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Janji-Mu itu adalah ya dan amin. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Engkau, mendengar akan firman-Mu, dan kami bisa mendoakan saudara-saudara kami. Dan hari ini pun kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan-Mu dan Engkau, maka kami tahu bahwa berkat-berkat itu Tuhan juga curahkan kepada kami, sehingga kami makin kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi